generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan. Oke, puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Halo Baik semua. yang hari ini hadir di Zoom ataupun yang sedang di YouTube channel YouTube Faithfulness. Puji Tuhan, ya. Semoga kita sehat-sehat selalu, always sukacita, always on fire, ya, always happy, ya. Don't forget to grateful. Ya, dan guys, aku nggak sendiri. Ada temanku yang selalu setia, yang jauh dari Bandung sana, tapi diimpor lewat Zoom, ya, lewat jalan perapatan Ciamis, lewat dikit, lewat Garut, lewat Bogor, ya, lewat Depok, sampailah di Zoom hari ini. Kita panggil saja teman kita, Vale, ya, yang udah pakai baju merah, merah menyala, luar biasa. Gimana Val hari ini Val? Ya. So, kita hari ini, ngapain kita hari ini? Bakalan ibadah, ya, dalam rangka online faithfulness. Ya, teman-teman. Seperti biasa, sebelum memulai ibadah kita awali dalam doa, dan teman kita, Queen, akan memimpin kita dalam doa. Silakan. Oh ya, sorry. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu di pagi hari ini hingga sore hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami di setiap harinya. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni seluruh dosa kami. Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan KUL pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita bersama-sama muji Tuhan di rumah kita masing-masing. Apapun kondisinya, tetap tepuk tangan. Yang mau bangkit berdiri dipersilakan, dan kita bersama-sama naikkan Nothing is Impossible. Silakan. Sebab 2-3 orang berkumpul di situ, Yesus hadir. Allah hadir, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Allah yang hidup. Come on, semuanya, yuk. Yes. Woo. It's through you I can do anything. Come on. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Yes. Strongholds are broken.
yang percayakan firman Tuhan. Come on. I believe, I believe. I believe. Percaya untuk setiap doa yang saudara panjatkan. Bahwa ada jalan keluar. Bahwa ada jawaban. Come on. Sing with me. I believe, I believe. There is nothing too hard for the Lord. Nothing is impossible. I believe. One more time, everybody say, I believe, I believe. Oh, kami percaya pada firman-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban diberikan kekuatan. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Wow, kita percaya teman-teman. I believe bahwa Tuhan menyertai kita ya. Segala sesuatu, segala hal kita dapat lalui. Sebab Tuhan pasti menyertai kita. Ada amin teman-teman semua? Ya. Amin. Amin ya. Wah, luar biasa. Karena kita percaya Yesus pasti menyertai kita. Yesus nggak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. So guys, selanjutnya kita akan bakalan mendengarkan kesaksian dari teman kita nih. Ya kan, Val? Iya. Siapa nih, Val? Narasumber kita hari ini nih, Val. Inisialnya M nih. Iya, betul. Panggil Val, silakan Val. Ya, dipersilakan Nathanael Frederick, teman dari Kak Abed, meskipun saya nggak kenal ya. Tetap saya persilahkan, oke? Anda jujur sekali, Bapak. Ya. Itu Bang. Aduh, ini dia guys, kita panggilkan saja Nathan ya. Nama lengkapnya Nathanael Frederick ya. Nggak tahu Frederick mungkin nama apanya juga nggak tahu ya. Mungkin nama bapaknya apa nama famili atau nama apanya nggak tahu. Pokoknya nama dia Nathanael Frederick ya. Kalau mau kenal lebih lanjut Nathan bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Kalau nggak ada minta Nathan ya. Kita panggil saja Nathan. Shalom, selamat sore. Shalom semua. Shalom Kak Abed, Kak Valer, Kak Oh, saya Ruben. karena saya lebih muda kayaknya. Ya, Iya, lupa. Ya ampun. aduh, ya maklum guys ya. Teman kita ini kebiasaan gaulnya di usia yang rentangnya jauh guys. Umurnya berapa? Apa? Umurnya berapa? 17. Oh, beda jauh. Beda 4 tahun. Iya, ya sorry Valer. 18, 17, 13 ya. Jaraknya jauh sekali Besti ya. Is okay ya. Tidak sejauh aku dengan dia ya. Mohon maaf curhat. Wah. Ya, tidak sejauh si dia yang lagi di ujung tapi dianya lagi di tempatnya lagi. Ya. So, kita langsung perkenalkan saja nih guys. Nathan nih guys. Kita impor dari Jawa Barat ya. Boleh Nat, please you introduce yourself. Ya, nama, kesibukan, ya, apa namanya? Tinggal di mana atau tepatnya ya domisili di mana gitu kan. Dan apa kerinduannya nih, Nathan? Silakan. Banyak sih. Banyak ya, tenang. Masih ada pertanyaannya banyak lagi nih yang siap untuk memburu Nathan hari ini. Silakan Nat. Oke. Nathan nama ya, nama dulu Nathanael Frederick Michael Hans Tampubolon. Tampubolon itu mana? Wow, panjang. Paul. Kalau Apa? Catat Paul. Gak apa. kalau Ulang Nat. Nathanael Frederick. Apa? Sabar. Yo, siapin pulpen di rumah masing-masing. Kita ulang bersama-sama. 1, Nathanael. 2, Frederick. 3, Michael. ya 4, Hans Hans. 5, marganya Tampubolon. Tampubolon. Abu bolong gimana tulisnya?
Tampu Bolon. Oh, Tampu Bolon. Oke. Berarti Nathanael, Frederick, Michael. Michael, Wih, apa nih sih? Hans, Tampu Bolon. Ya. Ya, nah itu dia. Ya, ini nama lengkapnya. Ngeborong 3 nama. Ya, jadi kalau mungkin punya Anda kenalan yang namanya diborong sama anak ini, jangan komplain nama saya. Komplain nama yang punya nama. Ayo lanjut Nat, silakan. Oh. Umur 17, lahir di Kota Medan, terus tapi sekarang udah pindah ke sini ke Jawa Barat di Sumedang tepatnya. Di Sumedang nih. Kapan ketemu cuy? Oh, boleh. Oh, ya, Vale sama Nathan mau ketemu tuh. Teman-teman kapan nih ketemu nih ya? Dengan narasumber kita. Kapan bisa ketemuan, Ben? Dari Jakarta, dariku di Jakarta gak bisa ketemu, Ben. Lanjut Nat, silakan Nat. Apalagi nih kesibukan? Kalau kesibukan paling sekolah sibuk gitu. Sekolah. Masih kayak Sibuk, ya, anak sibuk. Maklum guys, saya minta Nathan ini cukup lama guys ya. Dulu pernah diminta tapi dia nggak bisa hadir, sekarang baru bisa hadir nih guys. Menongolkan mukanya di hadapan teman-teman semua ya. Maklum, anak ini sibuk. Nah, dia nih guys, bocoran dikit nih guys, dia nih OSIS guys. Katanya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun guys. Jadi kalau teman-teman yang nggak OSIS berarti teman-teman keterlaluan ya, malu sama Nathan. 6 tahun OSIS. Jadi OSIS. Emang. Ya, sertifikatnya diborong sama Nathan nih. Ya, nama sekolahnya apa sih Nat? Kamu Nat? Sekolah di mana? Gitu? SMA Jatinunggal. Apa? SMA Negeri Jatinunggal. SMA Negeri Jati Tunggal. Oke. Buat teman-teman yang punya saudaranya di SMA Negeri Jati Tunggal ya bisa menghubungi Nathan, nanti biaya masuknya Nathan yang urus ya. Promosi dikit. Tunggal. Ya. Tapi mohon maaf saya tidak disponsor ya, tidak di-endorse dari sekolahnya Nathan. Tidak kidding. Nah, hubungi Nathan lebih lanjut ya. So gini, before I start to your testimony ya. Ya. Aku mau persilakan Nathan untuk menjelaskan latar belakang Nathan dulu. Apa sih yang masuk latar belakang tuh? Kehidupan masa kecilnya. Lahir dari keluarga apa? Apakah dari kecil pure Kristen? Apa dari kecil bukan Kristen? Nah, terus apa yang bikin Nathan bergejolak gitu kan? Bikin penasaran gitu kan di masa agama yang lama dan memutuskan untuk masuk Kristen. Silakan. Gini, jadi Nathan itu lahir kan 2004 itu pas tsunami Aceh banget gitu di Medan. Tapi airnya tuh kan kena, airnya tuh jadi kayak ke rumah Nathan tuh ada air gitu. Jadi Nathan harus ngungsi juga gitu. Nah, Nathan lahir di Medan 2004 Desember. Nathan itu emang dari kecil Kristen sih, tapi Kristen KW gitu, Kristen apa ya, main-main gitu. Nah, Mamah Nathan sama Papa Nathan itu waktu Nathan SMP mereka tuh cerai gitu ya, bisa dikatakan gitu, dan Mamah Nathan pindah keyakinan gitu. Nah, sebelum Mamah Nathan pindah keyakinan itu Nathan udah tobat, udah lahir baru gitu, udah bertobat, udah lahir baru, udah sungguh-sungguh, dan tapi akhirnya Mama memutuskan untuk pindah keyakinan sendiri gitu. Dan apa tadi pertanyaannya, Pak? Nah, kan tadi kan kita udah dengar nih, Nathan dari kecil Kristen KW ya, istilah dia loh ya, bukan istilah aku loh ya teman-teman ya. Kristen KW. Kristennya kecilnya Kristen KW, terus mamanya pindah ke Islam. Nah, pertanyaanku selanjutnya nih, apakah mama itu pindahnya sendiri atau pernah ngajak kamu? Sebenarnya jujur kalau ngajak enggak sih. Cuman yang baru, papa yang baru ini kayak secara nggak langsung tuh kayak ngajak Nathan gitu. Nah, Nathan balas balik gitu, kayak nginjilin secara nggak langsung kayak gitu. Itu pinter-pinter Nathan. Oke. Guys, jadi mamanya Nathan masuk
masuk Islam, bapaknya Nathan yang baru ngajak Nathan buat pindah ke Islam. Wah, berat ternyata guys pergumulannya guys. Berani Tapi berbeda. gini, tapi aku penasaran, apa sih yang bikin Nathan tuh memutuskan untuk stay di Kristen? Dan dengar-dengar katanya udah dibaptis lagi nih. Ya, Dibaptis secara sungguh-sungguh nih. Dalam tanda kutip ya, tadi kan istilahnya kan Kristen KW nih. ya Nathan tahu siapa Tuhan Yesus. Nathan gini ya, kata Kak Abed bilang kalau kita tuh Kristen nggak boleh, nggak peduli lah doktrin mana, tapi emang bener sih Nathan percaya pewahyuan sama yang kayak gitu masih ada gitu. Dan Nathan sempet kayak Tuhan tunjukin gitu tentang rapture gitu, sedikit tentang rapture, dan Nathan tahu gitu siapa Tuhan, kayak ngerti banget siapa, bukan ngerti banget sih, emang nggak ngerti sempurna, tapi kayak paham siapa Tuhan Yesus, kayak lebih, kan cuman dia satu-satunya jalan gitu, nggak ada lagi yang lain gitu. Ya. Tuh. Benar guys. Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Buktinya di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, silakan dibaca kelanjutannya. Ya, dan yang pasti nih guys, firman Tuhan juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu ada di Alkitab. Ya, silakan dicari ayat-ayat berapa. Buat yang tahu bisa bisa komen di kolom chat di YouTube ya. Ayat-ayat berapa ya. Kalau mau minta hadiah silakan hubungi Vale ya. Oke. Apa panggil saya ya, saya aja. Biar kita nggak tegang guys ya. Selanjutnya nih Nat. Tadi kan Nathan udah cerita nih. Selanjutnya apa tantangan terbesar Nathan selama 17 tahun Nathan hidup? Entah itu secara pertemanan, entah itu secara keluarga yang baru kan jadi pecah nih kan ya, gitu kan. Apa sih tantangan terbesar Nathan sebetulnya? Sekarang nih kayak mungkin visi Nathan atau misi Nathan gitu ya, minta supaya orang tua Nathan dua-duanya dijamah Tuhan dan bertobat gitu. Maksudnya percaya sama Tuhan Yesus gitu. Karena Nathan nggak akan tega gitu. Maksudnya Nathan sendiri yang diselamatkan, sedangkan kedua orang tua Nathan di seberang sana gitu. Kan sekarang yang menjadi tantangan Nathan itu ya apa sih namanya? Hal yang akan Nathan lakuin itu ya ngedoain mereka gitu Kak. Ngedoain mereka dan terus minta sama Tuhan supaya kedua orang tua Nathan dijamah Tuhan. Oke. Dukung dalam doa nih teman-teman nih. Pesan dari Nathan nih. Ya, mau orang tuanya keduanya dijamah sama Tuhan, guys. Kita dukung dalam doa nih ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa bukan yang pasti ya. Kalau satu orang diselamatkan, yang lain juga diselamatkan. Bukan cuma satu orang tok yang diselamatkan, tetapi seisi rumah pun diselamatkan Tuhan. Ada amin teman-teman ya. Amin. Kita percaya buat yang mungkin punya saudara, mungkin kakek neneknya atau orang tuanya mungkin sekalipun yang menonton ibadah ini ya, yang mengikuti ibadah ini, yang mungkin belum Kristen, ayo kita bersama-sama giat diri untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan sebelum terlambat. Betul ya Nat ya? Betul. Ya. Beritakanlah firman sebelum terlambat dengan kesaksian hidup kita. Ya. Nah, selanjutnya nih. Ini menarik nih teman-teman nih buat kita kulik terus nih. Terus dari sisi persahabatan atau dunia pertemanan Nathan, gimana sih Nat? Kan sempat dengar nih, sekolahnya kan sekolah umum. Mungkin kan banyak pergoncangan secara tidak langsung ya. Mungkin dulu Nathan mungkin dulu pernah mendapat bulian atau mungkin dapat ancaman atau dapat apa gitu kan dari teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip nggak enak. Ya, kalau di sekolah jabatan tuh mungkin kayak Nathan tuh udah ditunggu. Maksudnya itu janji atau mungkin berkat Tuhan juga. Cuman karena emang Nathan, karena emang banyak yang nggak suka gitu karena Nathan Kristen. Jadi Nathan apa sih namanya? Jadi nggak mau menerima jabatan itu gitu. Walaupun ada yang nyuruh, ada yang maksa Nathan buat ambil di posisi ini. Tapi karena banyak yang nggak suka karena Nathan agamanya begini, ya jadi
nggak jadi sih. Jadi kayak Nathan tuh bakal sama yang di atas tuh kayak bakal dikasih beban terus gitu. Terus ya Nathan juga ngapain lah ngambil jabatan, Nathan nggak haus kekuasaan juga gitu. Orang Nathan Ya. niat kalau berorganisasi ya berorganisasi gitu. Hmm. Gitu Kak. Ya. Tidak gila kekuasaan ya guys ya. Poin pentingnya tidak haus kekuasaan. Benar. Tapi gini Nat, kan kalau kita lihat secara dunia dalam perspektif Injil ya, penginjilan itu sendiri ya. Kan dengan kita dalam tanda kutip punya jabatan atau istilah gampangnya dikenal orang. Oke, Bukannya oke. itu lebih mudah Nat untuk menjangkau jiwa. Masalahnya, betul. Cuman masalahnya kalau dibilang fanatik, benar-benar fanatik banget gitu. Jadi tergantung sih, Nathan satu lawan berapa orang dulu, maksudnya bukan berantem ya atau ribut. Tapi Ya. Nathan sendirian kayak gimana gitu, susah lah gitu Kak. Susah. Oke. Berarti tantangan terbesarnya ada di teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip fanatik sama agamanya ya, berarti ya. Iya. Yang lebih nggak welcome gitu kan. Istilahnya Bhinneka Tunggal Ika-nya belum diwujud nyatakan gitu kan. Kalau Ya. istilah secara wawasan kebangsaannya ya kan, dalam keluarga negaraannya kan ya. Istilah gampangnya gitu. Dan Ya. aku mau mempersilakan nih teman-teman kita Vale nih. Val, ada yang mau ditanya nggak nih Val? Dari Nathan nih Val. Sepertinya tidak. Kan latar belakangnya kan mirip-mirip nih. Ya. Ya mirip sama saya juga sih sebenarnya latar belakangnya. Iya, latar belakang mirip-mirip nih. Aku tahu Vale gimana orangnya, Nathan gimana orangnya. Jadi sebenarnya kalian mirip-mirip latar belakangnya. Mungkin kalian mau berdiskusi gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin Vale? Tidak. Tidak ada. Baik. Ya, pertanyaannya tidak. Saya datang soalnya sibuk setting kamera ini. Oke. So, ya selanjutnya apa ya? Apa nih teman-teman nih? Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan terhadap Nathan bisa memberikan pertanyaan itu di kolom chat kolom komentar YouTube ya teman-teman ya. Mungkin yang mau lebih tahu, lebih kenal Nathan lebih lanjut ya, bisa ke YouTube channelnya Faithfulness ya. Kalau yang di Sumedang bisa ke tempatnya Nathan. Kejauhan ke rumahnya, ke kos-kosannya gitu kan. Nah, selanjutnya nih Nat. Dukungan moral diterima nggak sih sama Nathan dari kedua orang tua? Bukan 2, 4. Ibunya 2, bapaknya 2. Aku isu. 4 kan? Dukungan gimana nih maksudnya Kak? Nggak ngerti, paham. Contohnya gini, Nathan mau apa, disupport nggak sama orang tua? Disupport. Ya cuman itu dia yang Nathan pengen sih jadi kayak gembala. Cuman kayaknya kalau mau sekolah teologi kayaknya kurang disupport gitu doang. Jadi kita bisa paham nih teman-teman nih. Kalau yang secara reguler mungkin disupport, tapi kalau secara keagamaan kurang gitu ya. Ya gitu Kak. Itu dari kedua orang tua, dari kedua pihak, dari pihak mama dan pihak papa. Pihak mama, enggak, jadi sama pihak papa ini Nathan tuh kayak lost kontak, jadi nggak tahu kemana papa. Jadi terakhir itu tahun kemarin Nathan teleponan sama dia. Sekarang kayak nggak tahu kemana. Tapi kalau dari pihaknya papa, emangnya dari pihaknya ya papa, dari pihak papa yang baru ini, Nathan belum pernah kontekan sama sekali sama pihak mereka gitu. Oke. Tapi kalau dari pihak dari papa yang Nathan yang lama, yang dulu? Maksudnya dari pihak mama? Iya. Ya dari sebelum orang tua berpisah. Gimana? Itu gimana? Masih kontekan? Masih. Iya. Ngomong-ngomong, papa yang lama masih masih Kristen apa udah jadi Islam juga? Kristen sih, yang Nathan tahu Kristen gitu. Oke. Tapi nggak tahu sekarang, soalnya udah lama nggak ada kabar, nggak ada, dia nggak tahu gimana gitu. Sebenarnya kangen sih, cuman ya gimana orang
pokoknya nggak ada kontak banget gitu. I see. Hmm. Ya. Terus selanjutnya, Nathan pernah nggak sih ngerasa, oh, aku tuh pengen loh punya orang tua yang komplit, yang harmonis, keluarga yang saling support, what I want, you give me, gitu istilahnya. Apa yang aku mau, aku butuhkan, kalian support aku. Ada nggak sih dalam tanda kutip rasa pengen kayak gitu, Nat? Punya keluarga kayak gitu, harmonis gitu kan, enak, indah, kemana-mana enak, jalan-jalan bareng gitu. Ya, pasti ada. Semua orang pasti pengen keluarga yang sejahtera kan? Ya pasti itu. Ya. Ya, tapi Nathan mau gak mau ya harus menerima realita juga. Nathan harus siap juga menghadapinya juga sama Tuhan Yesus. Mau gak mau ya, kalau mau gak mau ya Nathan harus pakai kekuatan Tuhan gitu. Apapun lah, maksudnya mau misalkan ini misalnya cerai karena mungkin iblis turut bekerja gitu ya. Ya. Ya Nathan terima aja tantangan ini gitu, asalkan Nathan hadapi sama Tuhan Yesus gitu. Ya. Betul banget, guys. Karena pada hakikatnya perceraian itu Tuhan tidak izinkan loh sebetulnya. Kalau kita telisik Alkitab ya Alkitab kan dijelaskan kan, tidak ada alasan apapun yang bisa memisahkan ya apa yang sudah dipersatukan Tuhan, gitu kan guys. Berarti kalau ada yang namanya perceraian, wah kita perlu berwaspada nih dalam tanda kutip ya. Jaga-jaga, kita topang dalam doa keluarga kita masing-masing teman-teman, supaya tetap harmonis, tetap selalu rukun, selalu selalu ngebangun gitu kan, saling support. Itu kita punya tanggung jawab masing-masing sih teman-teman di keluarga kita ya kan. Nah terakhir nih, bukan terakhir sih, dua dari terakhir sih sebetulnya. Itu putusan cerainya sudah sah. Maksudnya cerainya gitu. Iya. Kan kalau cerai kan prosesnya kan harus ke pengadilan agama, terus hakim sidang, hakim memutuskan pihak tergugat dan pihak yang digugat gitu kan. Oke, sebenarnya ada ada salah satu pihak yang nggak setuju gitu. Ada salah satu pihak yang nggak mau cerai gitu. Tapi nggak datang ke pengadilan juga karena emang nggak mau gitu. By the way, ini boleh sih di-share, cuman tolong jangan di-share ke orang tua Nathan juga gitu. Aman, tenang. Gitu. Ya, jadi kayak salah satu pihaknya ada yang nggak mau. Cuman mau nggak mau kayak udah nggak ada kabar sama sekali dan pisah gitu akhirnya. Dan ya udah kayak gini gitu. Satu di sana, satu ngebangun keluarga lagi di sini gitu. Ternyata pisah juga cerai juga nggak butuh surat resmi dari pengadilan agama ya. Tapi pertanyaan terus nikahnya gimana guys? Oh, nikah yang Mama Nathan? Iya, nikahnya gimana? Kan kalau istilahnya dalam tanda kutip kan, kalau udah cerai, kalau mau nikah lagi kan harus butuh surat istilahnya surat cerai. Ya ini KUA gitu. Kayak secara nggak ngundang orang-orang gitu, kayak dalam kayak apa sih nikah apa sih namanya? Itulah. Siri. Ya pokoknya di KUA, di kantor KUA nikahnya tuh. Cuma ada beberapa wali saksi gitu aja udah. Hari Jumat, Nathan masih inget nikahnya hari apa? Hari Jumat gitu. Oke. Terus kamu diundang? Enggak. Waduh. Luar biasa. Anaknya dilupakan. Luar biasa. Oke, terakhir Nat. Beneran terakhir loh ya. Beneran terakhir karena kita mau lanjut ke acara selanjutnya nih. Terakhir. Apa yang Nathan pengen sampaikan buat kita semua, entah generasi muda ataupun generasi tua ya istilahnya, yang menonton, yang mengikuti ibadah hari ini, apa sih yang Nathan pengen sampaikan buat mereka semua?
Tentang apa dulu, Kak? Tentang Anything, entah itu tentang keluarga, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal keluarga, pertemanan, masa kecil gitu kan. Anything, bebas. Apa sih Nathan yang pengen Nathan sampaikan gitu? ya, kalau misalnya kalau dalam hubungan keluarga ya gimana ya? Apapun permasalahannya, nggak cerai solusinya gitu, bukan cerai. Kalau misalnya menikah, maksudnya kalau dalam masa pacaran pun gitu ya, kalau emang kita mau, tergantung kalau kita mau fokus kita apa nih, kita nyari buat nambah mantan lagi gitu, atau emang kita mau fokus ke altar misalnya gitu kan. Ya bukan putus solusinya, bukan putus tapi emang diselesaikan baik-baik gitu. Maksudnya ya diberesin bareng-bareng kalau dalam hubungan atau dalam relation. Nah, kalau dalam permasalahan, pergumulan, setiap ada pergumulan atau permasalahan, kalau Nathan pribadi sih sering bawa ke Tuhan. Apapun sih, biasanya Tuhan bakal bantu. Apapun itu. Misalnya dalam sekolah, dalam apapun gitu. Jadi, pokoknya apa-apa tanya Tuhan dulu deh, itu intinya gitu. Ya. Pesannya begitu bagus sih teman-teman. Apapun tanya Tuhan dulu, istilahnya libatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, ya. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Otomatis kalau Tuhan sudah memberikan konfirmasi, maka itu yang harus kita semua kerjakan, guys. Ya, wah luar biasa. Kita udah mengulik-ngulik nih beberapa bagian dari kehidupannya Nathan nih teman-teman. Kalau mau tahu lebih lanjut, saksikan di serial selanjutnya ya. Kapan waktunya kita nunggu narasumber kita ini. Ya, kapan ready-nya lagi ya. Jadi stay tune aja. Yang pasti aku pribadi juga belajar nih teman-teman. Jujurly ya, untuk membangun sebuah hubungan, entah itu keluarga, entah itu pertemanan, butuh namanya Tuhan jadi pondasi. Tuhan jadi dasar. Tuhan jadi yang terutama di dalam kehidupan gitu kan. Terus juga kita harus jadi teladan bagi sesama kita melalui sikap, karakter, perbuatan, ya kan? Karena kita mau nunjukin kalau kita ini Kristen yang berkualitas, bukan Kristen KW istilahnya Nathan tadi itu di awal. Kristen yang benar-benar fokusnya tuh kalau sekarang ya namanya itu paradigmanya tuh sesuai dengan Tuhan. Sudut pandang anak Tuhan. Kalau kata Ibu Evangelis Gina Darmawan ya, sudut pandang anak Tuhan. Itu saja teman-teman yang dapat kita bicarakan dengan narasumber kita hari ini. Thank you so much Nathan telah bersedia kesaksian hari ini ya di modelin talk show. Luar biasa. Jangan kapok-kapok sama kita semua. Ya, sampai bertemu di lain episode dengan kami berdua, dan selanjutnya kita serahkan kepada Vale. Silakan Val untuk acara selanjutnya. Ya, sorry saya ngantuk tadi. Kurang memperhatikan. Ternyata teman saya tepar. Oke, baiklah. Ya, dia emang suka ngelucu begitu, guys ya. So, teman-teman, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita persilakan. Kita tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Yang mau berdiri dipersilakan. Yuk, silakan. Ya, Ruben yuk. Shout haleluya. Lebih dahsyat lagi umat tebusan Allah, katakan amin. Woohoo. Come on. Hey, hey. Clap your hands everybody. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari
Tuhan yang memilih saudara dan saya. Oleh sebab itu tidak ada yang lain yang kita mau buat hari ini. Cuma memuji menyembah Tuhan. Amin. Segenap hati dan jiwa dan pikiran kita mau memuji Tuhan. One more time, say. Namamu dipuji, kemuliaan sorak langitnya. Dengan senang hati. Oh, sekali lagi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja keagungan, raja Mari lagi katakan raja Engkau layak, tidak ada Allah yang lain seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang layak untuk kita agungkan, kita tinggikan, kita puji, dan kita sembah. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, segala hormat, pujian, dan penyembahan hanya bagi nama Tuhan. So, teman-teman, sekarang kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oh, yes Lord. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi, ya Tuhan. Biru kebaikan-Mu, oh Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan Lebih dalam
di rumah kita masing-masing 1-2 menit kita berbahasa roh sejenak ya teman-teman. Kita rendahkan hati, kita rendahkan diri kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berbahasa roh sejenak. Ora basyata raraba ya raraba 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 raraba. Uria raraba syanda raraba ya raraba raraba raraba. Ora basyanda raraba ya raraba rarabo ya rarabo raraba ya raraba raraba. Uria rarabo ya raraba 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 raraba. Ya rarabo raraba ya raraba syanda raraba. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Jikalau kami sore ini Tuhan, sore menjelang malam ini Tuhan, masih boleh Engkau berikan bersama-sama kesempatan Tuhan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu ya Aba. Terima kasih karena kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. Tiada Allah lain, tiada Tuhan lain yang dapat menggantikan Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah sebaik Engkau ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama duduk diam Tuhan. Belajar suatu kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai telinga kami. Berikan kami Tuhan pikiran, hati, telinga seperti murid Tuhan. Yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau diarahkan, yang mau ditegur Tuhan. Supaya kami bersama-sama introspeksi diri Tuhan. Untuk kembali mengecek hati kami, mengecek diri kami. Apakah kami sudah sesuai dengan yang Kau mau atau belum Tuhan. Oh, bersabdalah bagi kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Karena kami siap untuk belajar sesuatu hal yang baru daripada-Mu saja Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Supaya nama-Mu semakin dipermuliakan oleh kebenaran firman-Mu ini. Terpuji-pujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore teman-teman. Apa kabarnya kita hari ini bertemu kembali ya di dalam ibadah Youth Call Faithfulness ya. Pada hari Sabtu 30 Juli 2022 ya. Puji Tuhan karena kita boleh bersama-sama kembali dikuatkan, kembali diberkati satu dengan yang lainnya. Dan teman-teman kita akan membahas satu topik ya yang sangat menarik tentunya untuk bersama-sama kembali kita di-refresh lagi. Bagaimana kehidupan kita harus seperti apa. Ya. Boleh dibantu slide-nya? Maria atau Ruben, silakan slide-nya dibantu ya. Karena kita pengen nih guys, kita di check and recheck lagi. Sudahkah kehidupan kita, sudahkah masa depan kita ya, ini dia, thank you Ruben. Ya, sudahkah kehidupan kita berdampak? Teman-teman tahu nggak sih bahwa hidup kita mempunyai banyak dampak. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, tergantung perbuatan kita. Perbuatan sendiri bagi dua lagi, sikap dan karakter kita. Tergantung itu semua. Kalau itunya baik, perbuatannya baik, sikapnya baik, karakternya baik, ya, maka hidupmu berdampaknya sangat baik, tentunya. Ya, karena kehidupan yang berdampak akan muncul ketika kita telah memiliki sudut pandang yang benar akan Tuhan. Dan apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ayo kita simak bareng-bareng ya, teman-teman. Siapkan pulpen, siapkan Alkitab, karena kita akan belajar bersama. Selanjutnya, your life is more impact. Are you know it? Apakah kita tahu hidup kita telah berdampak? Nah, jawab masing-masing ya teman-teman. Dampaknya ada dampaknya secara langsung dialami, langsung dirasakan oleh orang lain, langsung dirasakan oleh sekeliling kita, ataupun dampak yang nggak bisa dirasakan oleh sesama kita. Ataupun dampak yang dalam artian hanya kita sendiri yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu dampak kehidupan kita. Kembali lagi, perbuatanmu menentukan dampaknya. Next slide. Nah, every people have an impact to others. Setiap orang
dapat berdampak, bisa berdampak terhadap sesamanya. Artinya apa? Di sini kita perlu menggarisbawahi, perlunya kehati-hatian dalam menjalani kehidupan. Salah sedikit saja, orang lain bisa kecewa melalui kita. Salah sedikit saja, ucapan kita atau perbuatan kita atau tindakan kita bisa melukai orang lain. Kalau kita nggak berhati-hati, bisa jadi malapetaka akan menimpa kita semua. Bukan mendoain loh ya. Makanya kita perlu memperhatikan kehidupan kita. Karena kita perlu lagi diperlengkapi agar kita bisa berdampak bagi sesama. Tentunya yang baik. Ya. Lanjutnya, next slide. Nah ini. Kita akan baca ayat kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Tadi kan kita udah bahas nih. Setiap kita bisa berdampak, setiap kita punya dampak, setiap kita dampaknya ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari perbuatan kita. Dan sekarang pertanyaannya simple. So, apa yang dapat kita lakukan? Boleh Vale minta tolong bacakan ayat yang sudah terpampang di layar ini. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Silakan Vale, bantu kita dalam membacakan ayat kebenaran firman Tuhan. Sip. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Thank you Vale. Ya, teman-teman kita bisa memperhatikan dua hal yang penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama itu apa? Terang dunia. Yang kedua apa? Garam dunia. Bisa dibalik silakan. Jadi yang pertama bisa garam dunia, bisa terang dunia. Yang kedua, ataupun terang dunia, garam dunia. Silakan. Ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu. Garam dunia dan terang dunia. Apa itu garam dunia dan apa itu terang dunia? Kita mulai bahas dari halaman selanjutnya. Nah, terang dan garam ya memiliki arti berdampak dalam lingkungan dimanapun berada. Kalau teman-teman semua mematikan lampunya, ya teman-teman semua mematikan lampunya. Ya, kita coba ya. Kalau teman-teman semua mematikan lampunya, ini adalah gelap teman-teman. Ya, ini gelap. Tidak ada yang namanya apa? Terang. Terang itu tidak ada kalau lampu itu dimatikan teman-teman. Itu berdampak sekali kita pencet itu, ya terang kita switch dengan kegelapan ataupun dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kehidupan kita bisa jadi gelap loh teman-teman. Seperti yang tadi dicontohkan. Saat kita memencet atau menekan saklar lampu yang awalnya terang bisa menjadi gelap hanya dengan menekan. Demikian kehidupan kita. Bisa jadi tindakanmu mempengaruhi dampaknya, mempengaruhi kehidupanmu di kemudian hari. Hati-hati. Garam juga sama teman-teman. Ibarat kita makan sayur, ya. Apabila sayur itu nggak ada garam, tentu hambar bukan? Apabila sayur itu kurang garam, pasti nggak medok bukan? Apabila sayur itu tidak ada garam, pasti ada yang kurang ya kan? Demikian kehidupan kita. Ketika kita nggak bisa menggarami dunia, tidak bisa memberikan pengaruh di dalam dunia itu, di dalam tingkah laku itu, ya. Maka dunia itu akan tetap kepada dunia yang lama. Akan tetap kepada kehidupan yang lama. Apa itu? Kehidupan di dalam kegelapan. Tulisan yang miring di sebelah kiri itu berbunyi demikian. Terang itu memberikan cahaya. Terang itu memberikan sinar. Terang itu memberikan apa? Sorotan. Terang itu menyorot kita. Terang itu memberikan pengaruh, memberikan satu istilah mudanya tuh
Tatapan, ya, ibarat seorang penari di atas panggung. Ketika lampu itu menyorot kepada penarinya, maka si penari itulah yang menjadi point of view dari banyak orang. Demikian juga kehidupan kita. Nyadar atau tidak, bahwa kehidupan kita ibarat penari di atas panggung itu. Dimanapun kita berada, ada lampu senter, lampu sorot yang menyorot kehidupan kita. Ketika kita sudah disorot, maka apa yang kita lakukan harus benar-benar berhati-hati. Tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Karena salah sedikit saja, kita nggak bisa jadi berkat. Kita malah mendatangkan kutuk. Kita malah mendatangkan kehancuran. Kalau kita salah dalam bertindak, salah dalam bersikap, salah dalam bertingkah laku, teman-teman. Dan tulisan yang sebelah kanan yang miring berbunyi demikian. Garam memberikan ya rasa. Garam memberikan rasa. Ya, seperti tadi dijelaskan ya. Garam ibarat sayur tanpa garam tentu hambar. Demikian kehidupan kita. Ibarat kehidupan kita ibarat tanpa kebenaran. Maka hambarlah kehidupan kita. Terang dan garam itu adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Yang Tuhan telah berikan pada kita untuk kita sebarkan, teman-teman, bagi sesama kita. Dan gimana sih caranya? Kita bahas di slide selanjutnya. Silakan. Ini dia. Yang pertama kita akan membahas tentang terang atau pancaran sinar. Boleh Ruben? Dibantu Ruben? Bacakan Yohanes 8 ayat 12. Ruben, kita bantu. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Thank you Ruben. Ya. Di sini jelas sekali teman-teman. Ayat ini berbicara mengenai bahwa terang yang sejati hanya ada ketika kita mengikuti Tuhan. Ya. Yohanes 8 ayat 12 dengan jelas mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Artinya Yesus sudah gamblang banget bilang, saya nih loh yang memberikan terang itu. Ayo ikut saya, ayo. Gitu kan, istilahnya kan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, barang siapa kita mengikuti Tuhan, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ada amin teman-teman, ya. Ketika hidup kita mengikuti Tuhan, ketika hidup kita udah dibawa masuk ke dalam terang yang sejati, maka kita akan berani berkata, say no to sin. Berkata tidak kepada dosa. Berkata tidak kepada kegelapan. Dari kegelapan, kita akan berkata, saya telah hidup dalam terang Kristus. Saya telah hidup dalam kebenaran yang sejati. Ya, ada amin teman-teman? Itulah kehidupan yang pengen banget kita capai. Kita ada terang Kristus yang hinggap dalam tubuh kita. Ya, Tuhan akan memberikan terangnya. Syaratnya adalah cuma satu. Barang siapa mengikut aku. Berat nggak? Berat secara manusia. Tetapi kita dimampukan untuk mengikut Tuhan. Kita dimampukan untuk mengenalnya. Kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Dan kita dimampukan untuk kembali membangun hubungan kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, karena kita tahu, kita paham bahwa syarat mutlak memiliki atau tinggal dalam terang yang sejati itu adalah dengan mengikut Tuhan.
Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Next slide. Slide selanjutnya. Ini dia. Di dalam terang itu kita punya jaminan, teman-teman. Hidup yang telah di dalam terang Kristus punya jaminan. Apa itu? Sekalipun kehidupannya dicerca, kehidupannya dianiaya, kehidupannya itu apa istilahnya nggak enak, seperti kesaksian Nathan tadi ya, banyak bully, banyak hal-hal yang rasanya pengen mundur, orang nggak suka. Itulah resiko kalau kita jadi anak terang. Ada harga yang perlu kita bayar, teman-teman. Tetapi jangan khawatir, jangan risau bahwa kita punya pribadi Roh Kudus yang memperbaharui kehidupan kita senantiasa, ya, sehingga kita bisa berdampak bagi sesama. Ketika kita ya udah masuk dalam terang Tuhan, ketika kita telah dijamin menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang hidupnya dalam Tuhan, mempunyai pengenalan yang intim dengan Tuhan, maka kita bisa tahu, teman-teman, kehidupan kita bakalan lebih berkualitas. Amin, teman-teman. Orang lain mementingkan kuantitas, mementingkan jumlah. Tetapi hidup orang Kristen yang telah hidup dalam terang akan memberikan kualitas di dalam kehidupannya melalui sikap dan karakternya. Amin ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa berdampak bagi sesama. Artinya adalah kita punya Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kita, yang senantiasa menolong kita. Kalau Roh Kudus itu tidak ada, Roh Kudus itu tidak menolong kita, mohon maaf, kita sulit banget untuk menjadi terang itu sendiri dimanapun kita berada. Ya, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Dan selanjutnya apa sih yang kita bisa pelajari teman-teman? Boleh next slide-nya? Dan selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yakni garam. Garam itu memberikan rasa kepada dunia di tengah situasi yang tidak baik. Garam itu memberikan apa? Pengaruh kepada dunia. Di tengah situasi dunia yang mungkin lama-lama kita perhatiin, kok dunia ini makin mengarah ke kehancuran ya? Kok dunia ini makin mengarah ke akhir zaman ya? Kok dunia ini makin mengarah kepada ketidakbaik ya? Mana terang itu? Mana garam itu? Mana kebenaran itu? Kok saya nggak nampak ya? Kita punya tanggung jawab moral, teman. Kita punya tanggung jawab dalam hati kita. Kita bakalan mikir gini, oh iya ya, kok saya nggak bisa jadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Oh iya ya, kok perilaku saya sama orang di luar sana kok sama aja ya? Oh iya ya, kok saya nggak berikan pengaruh ya sama sesama saya ya? Adakah pikiran-pikiran itu dalam kehidupan kita, teman-teman? Kita koreksi bareng-bareng. Ya, next slide-nya apa sih? Boleh kita perhatikan. Nah ini persamaannya. Ya. Kedua hal ini persamaannya apa? Satu, tampak memiliki dua arti. Ya. Jadi kesamaannya itu punya dua arti, teman-teman. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi apa? Untuk keberadaan di luar. Ya, untuk apa istilahnya kepada orang banyak, teman-teman. Ya, itulah arti. Ya, garam baru bermanfaat ketika ia memberi rasa bagi sesuatu di luar dirinya sendiri. Artinya apa? Ibarat sayur tanpa garam. Kalau garam itu lebih sedikit daripada sayurnya, maka tidak ada rasanya. Tetapi ketika garamnya lebih banyak, ya istilahnya 50-50 atau 40-60, pasti berasa. Artinya apa? Ketika kebenaran itu telah hidup dalam diri kita,
Maka orang luar baru bisa ngelihat, oh ini loh Kristennya sejati. Oh ini loh Kristennya bukan sembarang Kristen. Kristen yang berkualitas. Kristen yang punya apa? Punya teladan, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya terang dikatakan bermanfaat atau berfungsi ketika ia bisa memberi penerangan bagi sekitarnya. Terang tidak pernah dikatakan berfungsi untuk diri sendiri. Ketika terang itu gagal, teman-teman. Ketika terang itu istilahnya tidak bisa, ya, atau istilah mudanya, terang itu lebih kecil daripada dunia lain, ya, dunia di sekitarnya. Maka terang itu gagal untuk memberikan penerangan bagi sekitarnya. Syaratnya adalah apa? Dari kedua hal ini syaratnya apa? Cuma satu, teman-teman. Kebenaran atau teladan kita harus lebih besar daripada situasi dan kondisi yang mungkin kita rasa, aduh susah. Aduh kok sekolah saya begini. Aduh kok pertemanan saya toksik. Aduh kok lingkungan saya nggak ngedukung. Aduh kok keluarga saya nggak harmonis. Aduh kok pola komunikasi saya buruk. Aduh kok rasanya berat banget menjalani hidup ini. Nah, ya. Kalau itu menjadi problem kita refleksikan. Ya, sebab terangnya sejati, garamnya sejati akan memberikan dampak ketika jumlahnya lebih besar daripada sekitarnya. Amin, teman-teman. Ya. Next slide. Poin selanjutnya. Menjadi garam dan terang itu harus apa? Ada 3 hal utama. Yang pertama, kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, karakter kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, manusia baru yang kita pakai sebagai orang percaya. Apa itu ketiga halnya? Kita bahas satu persatu. Next slide kita akan membahas dari poin yang pertama, yaitu kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. 1 Yohanes 2 ayatnya ke-10 berbunyi demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau mengasihi saudara saja, mengasihi sesama saja, mengasihi teman saja, itu kita nggak bisa. Gimana kita mau mengasihi yang nggak kelihatan? Ketika kita, istilahnya apa? Ketika kita hidup kita belum bisa memberikan dampak bagi sesama kita. Hati-hati. Ya. Next slide. Kita akan bicara apa? Yang kedua, karakter kita sebagai orang percaya. Adakah buah-buah roh dalam diri kita? Ya, atau kita lebih sering pengen memakai karakter lama kita. Kehidupan kita yang telah ditebus memberikan buah-buah, memberikan dampak. Ya, memberikan apa istilahnya? Ibarat pohon ya teman-teman. Ada buahnya. Itulah karakter kita. Pohon itu dasarnya. Ya, kehidupan kita itu seperti apa? Kalau kehidupan kita buruk, maka karakter kita juga buruk. Kalau dasarnya nggak kuat, akarnya nggak kuat, maka goyahlah pohon itu. Maka goyahlah karakter itu. Kuncinya adalah ada di akar, ada di kehidupan kita. Apakah kita udah benar-benar layak dikatakan, saya ini punya Tuhan loh. Saya ini murid Tuhan Yesus loh. Saya ini pengikut Tuhan Yesus loh. Saya ini udah hidup dalam Tuhan Yesus loh. Koreksi hati kita. Layak nggak sih? Kita dikatakan kita benar-benar anak Tuhan. Ya.
refleksi diri yuk teman-teman. Kita di rumah kita masing-masing ya. Yang ketiga apa sih teman-teman yang akan kita pelajari di slide selanjutnya? Nah ini. Manusia baru yang kita pakai sebagai orang percaya. Efesus 4 ayat 23-24 berbunyi demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman pasti tahu. Kita telah dipilih, kita telah diutus untuk menjadi saksi. Dan kita juga telah diperlengkapi oleh manusia baru yang Tuhan berikan dalam diri kita. Manusia baru itulah yang ada sekarang, yang sedang kita kenakan. Kita telah dibawa dari manusia lama kita. Manusia lama kita ditanggalkan sama Tuhan Yesus. Kita dipilih dan kita menanggalkan manusia lama kita. Sehingga kita mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan saja, teman-teman. Ya. Orang yang sudah hidup dalam Kristus. Hidup sebagai orang yang memiliki persekutuan, teman-teman. Ya. Bahasa Ibrani apa ya? Saya lupa tuh ya. Pokoknya kehidupan yang telah memberikan dampak. Kehidupan yang telah ditebus. Maka di dalam diri kita telah dikenakan manusia baru. Manusia yang Tuhan berikan untuk kita kenakan. Manusia yang telah di-refresh kembali. Tujuannya, motivasinya, ya, sudut pandangnya, cara berpikirnya, insight-nya, matanya, telinganya, hatinya, ya. Itulah manusia baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan kita layak untuk kita kenakan. Manusia baru itu mengandung kebenaran dan kekudusan. Itulah dua hal yang perlu kita hidupi bersama. Ya. Ketiga hal itu yang tadi ya, yang telah kita pelajari, teman-teman, ya. Dan selanjutnya apa sih, teman-teman? Slide selanjutnya kita akan melihat apa? Nah, ini. Sebuah statement yang mungkin kita bisa refleksikan. Menjadi terang dan garam bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Nah, loh. Jadi nggak bisa milih. Oh, saya milih nggak jadi terang deh. Oh, saya milih nggak jadi garam deh. Nggak bisa. Menjadi terang dan garam bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Karena Tuhan mau kita menjadi teladan, teman-teman. Dengan menjadi garam dan menjadi terang itu sendiri. Dengan kita menjadi teladan, kita mempertontonkan saya punya Tuhan Yesus sebagai akarnya. Ibarat gambar pohon ini ya, daun ini, teman-teman. Itu ada akarnya, bukan? Ketika akarnya benar, akarnya itu baik, akarnya itu teguh, pohonnya itu kuat, maka buahnya, daun-daunnya itu ya akan menjadi dampak bagi banyak orang. Daun-daunnya ibarat terang dan garam itu. Semakin bagus pohonnya, maka semakin banyak daunnya. Demikian juga kita. Semakin bagus kehidupan kita, semakin mengarah Kristus kehidupan kita, maka kita akan menjadi terang dan garam yang semakin banyak juga. Melebar ke kiri dan ke kanan. Untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin, teman-teman. Ya. Dan selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari? Menjadi dampak itu dalam dua hal. Yang pertama, perkataan tingkah laku. Kasih, kesetiaan, dan kesucian. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang kedua, dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran bagi orang lain. Kuncinya cuma dua. Satu, hilangkan rasa egois. Yang kedua, hilangkan rasa pengen dihargai. Pengen cari popularitas. Hilangin dulu. Kalau kedua itu bisa dihilangin, maka kita bisa jadi dampak yang baik. Setuju bilang amin, teman-teman, ya.
Next slide. Slide selanjutnya adalah bagaimana cara memiliki kehidupan yang berdampak. Langsung saja yang pertama, memiliki kualitas hidup yang benar. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kualitas menandakan perbedaan kehidupan dengan orang lain. Ketika kehidupan di luar sana lebih mempertontonkan ketidaksucian, kehancuran, kemunafikan, maka kita harus sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 11 ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa kamu harus menjaga kekudusanmu, kata Tuhan. Betapa kamu harus menjaga kesalehanmu, kata Tuhan. Betapa kamu harus menjaga ketaatanmu sama Tuhan. Berani bayar harga, menentukan kualitas hidupmu. Semakin kita sering berani bayar harga, di situ kualitas kehidupanmu akan nampak, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah apa? Selanjutnya. Berani berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kita serupakan dunia ini ya, teman-teman ya. Berani berbeda artinya memiliki paradigma yang baru. Memiliki sudut pandang yang baru. Memiliki sudut pandang anak Tuhan. Ya, menjadi teladan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita yang didukung oleh apa? Pertama sikap, kedua karakter, dan yang terakhir adalah mempertontonkan Kristus dalam kehidupan kita. Ada amin, teman-teman? Ya, poin yang ketiga adalah apa sih, teman-teman? Selanjutnya. Oke, yang ketiga adalah berani konsisten dalam setiap kehidupan. Ketika kita sudah mau berkomitmen, teman-teman. Saya mau hidup dalam Tuhan. Saya mau hidup lebih sungguh dalam Tuhan. Saya mau memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, ketika komitmen itu udah ada, perlunya konsisten. Artinya melakukan itu terus-menerus. Apapun resikonya. Makanya Matius 5:37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa, teman-teman? Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, tetapi kita ditawari oleh berbagai macam nafsu dunia, berbagai macam hal-hal yang mungkin mengalihkan fokus kita. Kita harus berani berkata, saya tolak segala nafsu dunia, saya tolak segala ambisi dunia, karena saya punya fokusnya adalah kebenaran yang sejati, yang berasal daripada Tuhan Yesus saja. Oh, haleluya. Amin, teman-teman. Ya, konsistensi dalam kehidupan akan muncul ketika Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Ya, kita perlu mengundang Roh Kudus, kita perlu bantuan Roh Kudus supaya hidup kita bersama-sama berani diperbaharui. Berani ya hidup kita meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi kehidupan yang baru. Di dalam Kristus Yesus saja kehidupan itu akan muncul. Kehidupan itu akan berkualitas, teman-teman. Ada amin, teman-teman ya. Selanjutnya apa sih, teman-teman? Next slide. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada amin, teman-teman. Ya. Nilai hidup terbesar adalah menyadari bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Dan kita harus menyerahkannya kepada Tuhan saja. Ya. Motivasi kita, ketenaran kita, popularitas kita, harga diri kita, nggak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mau merubah kehidupan kita, kita bisa apa? Kalau Tuhan berkata, Hena, itu bukan jalanku, aku ubah. Kita mau apa?
teman-teman. Kita mau protes, Tuhan enak aja lu ubah rencana gua. Berani? Ya, berani? Enggak kan? Enggak mungkin Tuhan. Kalau kita nolak panggilan Tuhan. Mungkin ada yang sudah ditentukan, jadi gembala kul mungkin. Ada yang sudah ditentukan, menjadi seorang kabit mungkin, menjadi seorang penginjil mungkin. Mulai ditentukan menjadi seorang worship leader, apapun. Tuhan sudah rencanakan. Tetapi karena ego kita, karena nggak percaya diri kita, karena kita merasa belum siap, kita menggagalkan rencana Tuhan. Nanti di sorga Tuhan tanya, lu udah gua rencanain, lu jadi gembala, lu udah gua rencanain jadi worship leader, ya. Tapi lu tolak, tapi lu nggak siap. No, banyak jiwa-jiwa belum lu gembalain. No, banyak jiwa-jiwa belum mengenal Tuhan. No, banyak jiwa-jiwa belum mengenal Injil sejati. No, banyak jiwa-jiwa yang belum mendengarkan lagu pujian penyembahannya secara benar, yang secara rohani, yang mendatangkan hadiratku, kata Tuhan. Kita mau apa? Mau nyesel? Oh iya Tuhan, maafin saya Tuhan. Terlambat. Saya bilang. Nggak bisa. Saat kita udah kembali kepada sorga, kepada rumah Bapa kita nggak bisa menyesal. Kita nggak bisa berkata, oh iya Tuhan, maaf Tuhan, maaf Tuhan, maaf Tuhan. Kasih kesempatan saya. No, nggak bisa. Makanya teman-teman, kita perlu peka akan panggilan kita. Kita perlu namanya cari tahu akan panggilan kita. Tuhan maunya apa sih terhadap diri kita gitu kan? Itulah yang perlu kita perhatikan bersama, teman-teman. Next slide selanjutnya adalah Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, apa kata Tuhan? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya apa teman-teman? Tuhan telah memilih dan menetapkan kita. Ada tujuannya, ada destininya, ada rancangannya, ada rencananya. Tuhan nggak mungkin salah dalam menentukan kebenaran itu, dalam menentukan rencana itu. Tuhan nggak mungkin salah, teman-teman. Tuhan udah punya rencananya, Tuhan udah punya planningnya, Tuhan udah punya istilahnya, apa yang pengen Tuhan capai, udah ada sebenarnya. Tetapi kita nggak siap, kita malah memilih kita keluar, kita malah memilih menjauh dari destiny Tuhan. Hati-hati. Langkah itu bisa membawa kehancuran bagi hidupmu. Karena Tuhan mau supaya kita semua pergi menjadi dampak, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dampaknya itu orang lain merasakannya. Supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada. Ayo teman-teman, kita sadar betul. Kita sadari dengan sungguh hati bahwa kita hidup bukan karena tujuan kita. Kita hidup bukan karena rencana kita, tetapi ada Kristus telah hidup. Ada Kristus yang telah menolong kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, teman-teman. Next slide, selanjutnya apa sih, teman-teman, yang perlu kita bahas? Nah, ini. Ya, penting banget. Kehidupan yang berdampak dimulai dari diri sendiri. Sebab orang lain akan melihat buahnya. Sehingga melalui kita, maka banyak orang melihat Tuhan. Guys, saya perlu tekankan. Jangan harap orang lain berubah kalau dirimu belum berubah. Jangan harap orang lain bertobat kalau diri kita sendiri belum bertobat. Jangan harap orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau diri kita saja nggak bisa. Nggak siap. Nggak mampu. Kacau nggak?
Kacau sebetulnya. Tetapi itulah realita kehidupan. Kita nggak bisa nuntut orang, woi, lu, ayo berubah lu berubah lu. Nggak bisa. Kenapa? Karena diri kita sendiri aja belum berubah. Diri kita sendiri aja masih memakai paradigma yang lama. Masih memakai sudut pandang yang lama. Masih memakai kehidupan yang lama. Kita nggak bisa, teman-teman. Ya, kehidupan yang berdampak itu start from me to us. Dimulai dari saya kepada sesama. Amin, teman-teman. Benahi kehidupan kita. Baru kita akan melihat banyak orang diselamatkan. Banyak orang dituai. Banyak orang ditobatkan, dipertobatkan istilahnya ya. Banyak orang dibawa kembali untuk mengenal Tuhan. Melalui kehidupan kita. Sederhana, sikap perbuatan, sikap karakter. Kita perhatikan bersama-sama. Next slide, selanjutnya apa sih? Yang bakal kita pelajari. Wherever you go, please have an impact in your life. Because God wants they have a good character, good life, and many people knowing a true God. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita ditempatkan, tolong punya dampak, tolong berdampak bagi sesama kita, karena Tuhan mau sesama kita itu memiliki karakter yang baik, memiliki pengenalan yang baik, memiliki sikap yang baik, karena kitanya saja sudah mempertontonkan hal yang baik. Good character, good life, ya, karakter yang baik, kehidupan yang baik, dan Tuhan pengen melalui kita banyak orang mengenal Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang memberikan kebenaran itu, Allah yang memberikan kedamaian itu, Allah yang membawa kita balik dari dosa-dosa kita kepada kebenaran yang sejati. Amin, teman-teman. Ya, karena kita berada untuk menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Allah. Itu poin pentingnya, teman-teman. Next slide. Berapa slide lagi kita akan mengakhiri ya ibadah kita. Disclaimer. Ya, ini peringatan. Jangan memperdulikan orang lain yang mencibir hidup kita. Guys, kalau orang lain bilang kita, lu sok suci lu. Lu apaan sih belajar firman? Lu apaan sih baca Alkitab? Jangan dihiraukan. Tetapi tunjukkanlah perubahan kehidupan yang dimulai dari dalam diri kita. Start from me. Ya, start from now. Ayo sekarang kita bersama-sama berubah. Karena kita diciptakan untuk memberikan pembeda, untuk menjadi pembeda bagi dunia. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga kita bisa jadi teladan. Kita bisa jadi berkat ketika kita sudah memperbaiki kehidupan kita. Ada amin, teman-teman? Ya. Next slide. Layu, apakah kehidupan kita layu? No. Ketika kehidupan kita mulai layu, segera siram dengan kebenaran Tuhan melalui pengenalan akan firman Tuhan yang benar-benar sungguh. Amin. Pastikan kita memiliki kebenaran untuk menjadi hidup yang berdampak. Ketika keberanian itu ya layu, ya, bukan keberanian, kebenaran. Mohon maaf. Kebenaran itu layu, maka menjadi pertanda atau peringatan untuk hidup yang lebih giat lagi. Next slide, teman-teman. Selanjutnya, God call you to have an impact in your life. So what your response about this? Tuhan sudah memanggil kita untuk memberikan dampak. Apa respon kita? Ya, next slide. No have a more time to don't be an impact. Tidak ada waktu untuk tidak menjadi berkat. Tidak ada waktu untuk tidak menjadi dampak. Maka bersihkan dulu kehidupan kita yang tidak berkenan dalam firman Allah. Dalam firman
agar yang benar menjadi timbul dalam hidupmu. Sikat dulu ya istilahnya. Next slide. Insight of the day kita. Memiliki kehidupan yang berdampak tidaklah mudah, penuh perjuangan. Sebab kita harus menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Agar banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Ada amin, teman-teman. Intinya start from me. Ya. Next slide. Nah ini yang perlu kita perhatiin. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat dengan berdampak bagi sesama. Agar memuliakan nama Tuhan. Sudahkah kita berdampak? Sudahkah kita memiliki kehidupan yang berdampak? Refleksikan di dalam kehidupanmu masing-masing. Next slide. Terakhir, teman-teman. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan untuk memiliki kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. God bless you. And God love you so much. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan kita mengangkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Silakan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, ku lakukan. Oh, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi dengan segenap. Oh, aku mengasihi Yesus dengan segenap. Lagi ya Bapak Ibu saudaraku sendiri katakan, aku mengasihi. Nyanyi dengan segenap hati kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kami mengasihi Engkau Tuhan segenap. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang,
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan, oh hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sama-sama kita bagi berdiri kembali, angkat tangan kita, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Oh, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Oh, ku pegang dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sore hari ini siapa mengasihi Tuhan lebih lagi? Siapa mau mengerjakan firman Tuhan yang dalam hidup kita lebih lagi, Bapak Ibu saudara-saudaraku? Lewat pujian ini biar menjadi komitmen kita kepada Tuhan pada hari ini. Sampai seumur hidup kami Tuhan, biar hidup kami tetap menyenangkan Tuhan. Biar hidup kami tetap melayani Tuhan. Biar kami beri hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ini menjadi kerinduan kita, mari angkat tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lagi Bapak Ibu saudaraku katakan, ku renungkan firman-Mu siang. Kami pegang Tuhan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya Tuhan.
Dan bersama-sama teman-teman di rumah kita masing-masing kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan untuk sore yang begitu indah Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kehidupan kami boleh berdampak Tuhan. Ajar kami Yesus untuk memiliki kehidupan yang berdampak. Dan ampuni kami Tuhan. Jikalau kehidupan kami masih belum berdampak bagi sesama kami. Kehidupan kami masih sering pakai paradigma kami yang lama. Ampuni kami ya Abah. Jikalau kami Tuhan masih Engkau temui hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kami Bapak. Tegur Tuhan. Arahkan kami. Karena kami mau diperbaharui kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Nah selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Dipersilakan. Dia bagi Setiap kita adalah umat-umat Tuhan. Tepuk tangan, come on. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Katakan. Yesus hidup, Dia bangkit. Come on. Lebih sama lagi. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang mantap katakan. Kita jadi lebih dari pemenang. Umat-umat Tuhan. Kita jadi lebih dari pemenang. Tepuk tangannya di atas kepala, come on. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus kini dan selalu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan. Atas ibadah sore hari ini yang boleh diselenggarakan dengan baik Tuhan. Mau memberkati Tuhan, Nathan yang tadi boleh memberikan kesaksian Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan. Dalam studinya ataupun dalam kehidupan selanjutnya Tuhan. Engkau yang pegang alih Tuhan. Engkau yang ambil alih ya apa. Bapak terima kasih. Kehidupan kami, masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang sendiri yang tahu Tuhan pergumulan kami. Apapun itu Tuhan. Pimpin kami ya Abah. Layakan kami. Supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau yang memberikan damai sejahtera Tuhan. Kau yang memimpin presiden dan wakil presiden kami. Staf jajaran yang ada Tuhan. Supaya dapat benar-benar dengan sungguh bergerak beriun ini, membawa perubahan bagi bangsa negara kami. Pemimpin rohani kami serahkan dalam tangan pengasih-Mu saja, Bapa. Engkau yang menjadikan mereka teladan-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan pengasih-Mu, pimpin sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat hidup berdampak bagi banyak orang. Sebelum kita berpisah, angkatlah kedua tangan-Mu, dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji matanya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati menyertai kita semua. Mulai hari ini esok Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, on fire, God bless you.